Kali ini kita akan bertahan hidup selama 100 hari di dunia Minecraft Bedrock Edition. Ya, tujuannya hanya untuk bertahan hidup saja sampai 100 hari. Sebelumnya saya meminta maaf karena kan sudah beberapa bulan ini saya tidak mengupload video. Mungkin sudah 5 bulanan ya. Oke, gak usah kelamaan, langsung saja kita mulai. Kita awali dengan mengambil beberapa kayu dan membuat crafting table, lalu memining beberapa batu. Karena pastinya saya akan membutuhkan makanan, jadi saya mulai menyembelih hewan untuk mengambil dagingnya. Di sini saya juga sempat menemukan pohon spruce. Mantap. Lanjut menjelajah dan menemukan banyak resource. Sampai akhirnya saya menemukan sebuah goa. Dan saya pun langsung masuk ke dalam untuk mengambil ore yang ada di sana. Tidak lupa bergelut dengan penghuninya. Tidak semudah itu berdosa. Setelah cukup, saya pun kembali ke atas permukaan bumi dan ngetem salah satu wolf di sini. Wolfnya malah marah. Kabur. Bisa. Setelah kabur dari kejaran wolf, saya pun menemukan wandering trader dan dia menjual barang yang lumayan bagus. Dan kita akan membunuh lamanya untuk mengambil talinya, membunuh sapi dan menyimpan barang-barang kita, menanam sugarcane, menanam berry, dan juga menanam pohon spruce. Kemudian membakar semua iron yang saya miliki dan menjinakkan kuda Nil. Maksudnya keledai. Tidak terasa hari pun sudah mulai malam dan saya pun memutuskan untuk tidur. Di pagi harinya, saya pun langsung membuat iron armor dan memakainya. Lalu di sini kita meratakan tanah dan memaculnya untuk ditanami. Lalu saya akan membuat kandang hewan untuk hewan-hewan saya nantinya. Dan akhirnya pun jadi. Dan ini sudah mau malam juga. Saya pun memutuskan untuk tidur dulu. Di hari kelima kita akan memasukkan beberapa sapi ke dalam kandang yang telah kita buat kemarin. Lalu saya menanam sebuah jamur dan memberikan pupuk supaya dia tumbuh dewasa. Setelah menjadi jamur jumbo seperti ini, saatnya kita panen. Lalu saya mencoba menggali ke bawah untuk berniat mining. Tetapi ini malah tembus ke cave yang terbuka. Kok terbuka sih? Pokoknya cave lah. Saya langsung menelusuri cave ini dan berniat untuk mencari diamond ke bawahnya. Tidak lama saya mencari, akhirnya saya pun menemukan diamond pertama saya. Langsung ambil gak sih? Ternyata ada banyak. Saya pun menemukan diamond kedua, dikeroyok skeleton bos. Lihatlah betapa ngeselinnya skeleton ini. Diamond ketiga dan diamond keempat. Tapi saya biarin dulu diamondnya karena saya akan mengambilnya nanti pas saya mempunyai pickaxe dengan efek fortune. Saya langsung bergegas pulang dan tidur. Keesokan harinya saya akan membuat tempat mancing yang epic. Nah, sebenarnya ini tuh udah jadi ya. Mari kita uji drive. Dan berhasil. Selanjutnya saya akan menghabiskan waktu dari hari ke-9 sampai hari ke-10 hanya dengan memancing. Thousand years later. Inilah semua barang yang telah saya dapatkan dari hasil memancing. Lalu memanen sugarcane dan menanamnya kembali.
Kemudian memberi makan hewan ternak supaya semakin banyak. Lalu menebang pohon spruce. Sebelum lanjut, saya mau menceritakan sedikit kepada kalian. Jadi di video yang ini, dari hari ke-10 sampai hari ke-14 sudah membuat XP farm, lava farm, tetapi rekamannya hilang woi. Ketika saya mau mengedit dan saya buka galeri, lah kok hilang. Jadi saya memohon maaf kepada kalian semua karena kesalahan yang tadi. Ya, saya akan berusaha menceritakan kembali yang telah saya lakukan dari hari ke-10 sampai hari ke-14. Jadi saya berniat membuat lava farm dan saya mencari lava ke dalam cave. Nah, di dalam cave tersebut saya menemukan dungeon. Spawnernya berupa skeleton. Kemudian saya pun mengambil isi chestnya dan mencari lava, mengambil lava dan kembali pulang. Lalu membuat lava farm dan kembali lagi ke dungeon yang tadi. Lalu saya membuat XP farm dari spawner tersebut. Kira-kira inilah bentukan dari XP farmnya. Dan inilah bentuk dari lava farmnya. Saya juga sempat mengamankan seorang zombie villager. Kemudian saya pun memberi makan hewan ternak dan memanen sugarcane. Lalu saya pun menjinakkan seekor kuda. Kemudian mencari lava ke dalam cave untuk dijadikan obsidian. Dan obsidiannya akan saya jadikan enchanting table. Saya pun membuat enchanting table dan juga bookshelf-nya. Tapi ini masih belum cukup. Bookshelf-nya maksudnya. Saya pun pergi ke XP farm dan meletakkan enchanting table beserta bookshelf-nya. Saya pun pulang dan memberi makan sapi lagi. Lalu memancing, memberi makan sapi lagi, mancing lagi, memberi makan sapi lagi, mancing lagi, dan memberi makan sapi lagi. Kemudian saya pun mancing lagi. Enggak. Maksudnya mengumpulkan kulit. Lalu saya pun membuat bookshelf lagi dan menambahkannya ke enchanting room. Nah, sekarang sudah level 30 yang berarti levelnya sudah full. Saya pun mengenchant pickaxe saya, tetapi saya tidak mendapatkan fortune. Saya AFK sebentar di sini sampai mencapai level 30 dan saya pun langsung mengenchant iron pickaxe saya. Ya walaupun fortune 2 tapi gak apa-apa lah. Syukur-syukur udah dikasih fortune gitu ya kan. Saya pun OTW mengambil diamond yang telah saya temukan sambil mencari lagi. Setelah dirasa cukup, saya pun pulang. Langsung membuat diamond armor. Menjadi budak sapi. Dan menebang pohon. Saya pun pergi ke XP farm dan mengenchant sepatu. Lalu saya pun AFK di XP farm cukup lama sampai saya mendapatkan efek enchant yang bagus. Akhirnya saya telah menjadi overpower. Setelah melakukan pengenchantan duniawi, saya pun pulang dan melakukan pembakaran. Lalu saya pun memancing. Ini semua adalah hasil dari saya memancing selama ini. Keesokan harinya saya berniat membuat gerbang nether. Saya pun mencari cave yang ada kolam levanya untuk mengambil obsidiannya.
Finally ketemu juga. Inilah obsidian yang telah saya dapatkan. Saya pun pulang dan langsung tidur. Keesokan harinya saya melanjutkan pembuatan gerbang nether. Lah. Oke, kita bereskan dulu barang-barang yang akan kita bawa ke dalam nether. Sekarang, mari kita nyalakan. Ternyata portal kita spawn di biome Soul Sand Valley. Lalu saya pun langsung melindungi portal saya dari ledakan gas. Kemudian saya pun menyimpan barang-barang yang tidak diperlukan di sini. Dan saya pun berniat mencari fortress. Ambil jamur juga. Entah Mojang yang lagi baik atau saya yang lagi hoki, karena saya menemukan nether fortress di belakang portal saya. Saya pun langsung bergegas masuk ke dalam. Saya juga sempat menemukan nether wart, langsung ambil guys. Lalu saya pun mencari blast spawner. Dan akhirnya ketemu juga. Langsung mengurung blast spawner tersebut. Biar blastnya gak kabur-kabur sih, itu doang. Saya pun langsung membantai semua blast yang muncul. Kalau kalian ingat, di pedang saya itu terdapat looting 3, yang berarti sangat mudah bagi saya untuk mengumpulkan blaze rod. Singkatnya, saya telah mendapatkan 52 blaze rod. Tanpa sengaja saya menemukan seekor piglin. Saya langsung menyawer dia dengan menggunakan gold. Gila tuh orang gagu banget. Setelah membunuh pengganggu, saya pun lanjut sawer-sawer ke piglin. Tapi pengganggunya muncul lagi dan menembak piglinnya. Dan alhasil piglin tersebut mati seketika. Saya pun membalaskan dendam piglin dengan cara membunuh pembunuhnya. Saya pun mengambil gold tersebut, lalu pulang. Keesokan harinya saya menanam nether wart, lalu membuat brewing stand, dan membuat kaca, membuat botol, lalu mengambil air dan meletakkannya ke brewing stand. Lalu saya tambahkan nether wart dan tambahkan lagi bahan bakarnya. Kita tunggu masak. Nah, setelah tercampur, mari kita buat fermented spider eye. Dan kita campurkan lagi. Lalu kita tambahkan gunpowder. Kemudian kita buat golden apple. Coba tebak guys, apa yang akan selanjutnya saya lakukan? Pasti kalian mengira saya akan menyembuhkan zombie villager ini. Tapi itu salah besar, karena saya akan mencari satu villager lagi sebelum saya sembuhkan. Rencana yang pertama, saya akan menunggu malam. Sambil menunggu malam, saya mancing terlebih dahulu. Akhirnya, malam pun telah tiba. Saya pun pergi mencari zombie villager. Karena sudah lama mencari dan masih gak nemu juga, saya pun tidur. Keesokan harinya saya pun mencoba cara yang kedua, yaitu dengan mencari ke dalam cave. Hasilnya tetap sama juga. Tetapi di sini saya cukup bersyukur karena telah menemukan spawner skeleton lagi. Lalu saya pun pulang dan mencoba cara yang ketiga dan keempat, yaitu bersabar dan ikhtiar dengan cara membuat mob spawner yang kayak jamur itu guys. Pertama-tama kita kumpulin batu untuk bahannya. Nah, sekarang kita buat blok sampai ketinggian 95. Kemudian kita buat platform.
Lalu kita letakkan 2 chest dan 4 hopper di belakangnya. Ketika saya berniat tidur, tanpa sengaja saya menemukan zombie villager. Saya pun langsung mengamankannya. Dan saya pun tidur. Keesokan paginya, saya pun langsung menyembuhkan kedua villager tersebut. Sambil menunggu mereka sembuh, saya mau membuatkan rumah untuk mereka. Di sini mereka sudah sembuh dan saya ingin membawa mereka ke sana, walaupun rumahnya belum jadi. Dan rumahnya pun jadi. Ya walaupun ini belum sepenuhnya jadi ya. Dikarenakan sebelumnya sepatu diamond saya telah hancur, saya pun membuatnya kembali dan mengenchantnya juga. Kemudian saya pun mencari buku enchant mending dari villager librarian. Setelah beberapa tahun kemudian, saya pun akhirnya mendapatkan apa yang saya cari. Saya pun langsung membelinya dan memasangnya ke semua armor dan peralatan saya. Setelah itu saya langsung mencari lagi buku enchant dari villager dan mendapatkan Unbreaking 3. Lalu di sini saya berniat membuat kandang hewan yang lebih layak. Di sini kita kumpulin dulu bahan-bahannya. Pertama, kayu. Lalu saya meratakan tanah di tempat yang akan saya buat kandangnya. Lalu saya mulai membuat layoutnya dan juga pondasinya. Membuat dindingnya dan juga membuat atapnya. Dan inilah penampakan dari kandang hewannya. Saya akan membuat 2 kandang lagi seperti ini. Sebelumnya kita buat jalan terlebih dahulu. Ini kandang yang kedua. Untuk bentuknya kurang lebih sama lah. Dan ini kandang yang ketiga. Lalu lubang yang ada di tengah sini akan saya jadikan pertanian. Dan di tengahnya akan saya kasih jalan. Dan inilah bentukan dari pertaniannya. Tinggal kita tanami saja. Akhirnya, di hari ke-50 saya telah membuat peternakan dan juga pertanian. Biar gak gelap, saya tambahkan lampu di sini. Dan ini apa woi? Biar enak dilihat, saya berniat menutup fishing farm dengan bangunan.
dan selesai. Saya pun beristirahat sejenak. Keesokan harinya saya awali hari dengan memukul pria hitam sampai dia keluar matanya. Dan ini bangunan fishing farm. Karena saya gabut, saya AFK di XP farm sampai level 30. Dan mengenchant pickaxe kedua dengan silk touch. Lalu saya tambahkan mending ke pedang. Saya ingin memperbanyak populasi villager dengan cara memberi mereka makanan dan juga kasur. Dan salah satu makanannya adalah wortel. Untuk mendapatkan wortel, saya harus membuat XP farm yang kayak jamur. Sebelumnya kita kumpulkan dulu bahan-bahannya. Lalu kita buat tangga naik ke atas. Sebenarnya ini tinggal melanjutkan yang kemarin, tapi gak apa-apa lah. Sekarang mari kita mulai pembuatannya. Akhirnya mob spawnernya telah selesai dibangun, dan ini bekerja dengan baik. Tidak membutuhkan waktu lama, akhirnya saya mendapatkan apa yang saya cari. Lalu saya pun menanam wortelnya dan memperbanyaknya. Saya tidak ingin tidur di luar terus-terusan, jadi sekarang saya akan membuat sebuah rumah. Seperti biasa, kita kumpulkan dulu bahannya. Ini akan sangat lama, jadi saya akan nge-cut videonya. Semua bahan sudah siap, sekarang tinggal mulai pembuatan rumahnya. Dan inilah jadinya. Lalu saya memanen pertanian yang belum pernah saya panen. Kemudian memberi makan hewan ternak. Lalu saya pergi ke tempat villager dan memberi lebih banyak kasur. Selanjutnya saya memberi banyak wortel kepada para villager. Sekarang saya berniat membuat jalan. Lalu saya tambahkan lentera supaya tidak gelap amat.
Lalu saya akan memindahkan semua barang-barang yang berantakan ini. Akhirnya semua barang-barangnya telah saya pindahkan, dan sekarang lebih rapi dan beraturan. Selanjutnya saya akan memindahkan nether portal ini dan sedikit merubahnya. Dan ini dia. Selanjutnya saya akan membuatkan jalan yang menyambung ke nether portal ini. Lalu saya tambahkan pagar di setiap jalan. Sekarang saya berniat mencari ancient debris agar saya bisa mengupgrade armor saya menjadi netherite. Ternyata di dekat portal saya terdapat Dryad Happy Gas atau Happy Gas yang kering. Saya baru menyadarinya kalau ada ini di sini. Tapi saya tidak langsung mengambilnya. Saya lanjutkan mencari Bastion Remnant karena di sana terdapat smithing template yang berfungsi untuk mengupgrade armor. Bukannya menemukan Bastion Remnant, saya malah diserang oleh pengganggu suruhan Mojang. Lalu saya menemukan zombie piglin yang naik strider. Saya mencoba mengambil alih kendaraan nether tersebut, tapi saya malah diserang oleh zombie piglin tersebut. Dan alhasil saya nyemplung ke dalam lava. Di sini saya sangat panik. Karena saya sangat panik, saya tidak ingat kalau ada ender pearl. Karena kecerobohan saya, akhirnya saya pun mati. Di titik ini saya sangat menyesal karena telah menggedik kepala zombie piglin tersebut.